Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Detasemen Elektro. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedapatan pasien AC merek Akari setengah PK. Ya, ketika dinyalakan jalan sebentar, habis itu dia muncul kode E6, kemudian tidak bisa dimatikan, harus dicabut, colokkan lagi, baru kita nyalakan lagi, akan muncul E6 lagi. Oke, sebelumnya jangan lupa mohon dukungan like dan subscribe-nya di channel kami agar kami tetap semangat memberikan video-video yang bermanfaat bagi anda semuanya. Oke, terima kasih, langsung saja. Kode error E6 pada AC Akari ini biasanya diakibatkan karena motor blower indoor AC tidak bekerja atau tidak menyala. Kalau berbicara motor tidak bekerja, bisa terjadi pada mungkin jalurnya ada yang putus, kapasitor rusak atau berkurang nilainya, atau mungkin sensornya tidak bekerja. Nanti kita akan cek satu persatu dari manakah penyebab asal mulanya tidak bekerja. Yang jelas ini motor indoor tidak bekerja. Tadi bekerja, menyala sedikit, habis itu mati. Oke, ini sudah saya lepas covernya. Kita buka soket yang menuju ke dinamo fan indoor. Apakah kita periksa apakah ada yang kabel putus atau lecet atau longgar, kendor, kena korosi. Maka sebagai seorang teknisi terkadang kita membutuhkan alat pembersih itu seperti kontak cleaner untuk membersihkan korosi-korosi. Itu sangat ampuh, sobat. Remote-nya. Kemudian coba kita cek, nyalakan apakah mau menyala atau masih muncul kode E6. Ini setelah saya coba tetap aja masih muncul kode E6, berarti bukan karena korosi. Kemudian kita coba ukur tegangan yang menuju ke fan, apakah ada tegangan atau tidak, atau mungkin tegangannya berkurang. Ini setelah saya ukur tegangannya, dia kadang ada, kadang tidak ada. Apakah mungkin ini kapasitornya atau jalurnya? Coba kita cek dulu. Ini hasil pengukuran saya, ini tidak ada tegangan yang keluar. 0 ya, 0, kadang 12, ngacak tegangannya, tidak stabil. Ini kayaknya nanti harus kita turunkan biar untuk kemudahan kita dalam mengerjakannya. Kemudian saya coba untuk menambahkan atau menjemper kapasitornya, apakah dia mau berputar untuk indoornya, dengan cara menyolder langsung pin-pin kapasitor bawaan. Setelah saya coba jumper kapasitornya, ternyata masih tidak berhasil ya kawan. Kayaknya memang harus kita turunkan indoornya, kita cek di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk video pembongkaran indoor saya skip ya sobat ya, karena memakan banyak waktu. Ini saya bawa pulang, saya kerjain di rumah. Kita akan mengecek kembali tegangan, apakah benar-benar tegangan itu menghilang, lenyap, atau berkurang. Kita akan cek lagi, soalnya kemarin kita mengeceknya kondisinya sulit. Biar kita meyakinkan kembali, kita cek ulang tegangannya. Jadi cara mengukurnya itu, jadi ada 3 kabel di soket itu, kita ukur bolak-balik sama saja. Ini
yang dua itu ke kapasitor, sama yang satu, maksud saya dua itu larinya ke kapasitor. Dari dua itu yang satu digabungkan juga dengan main dari PLN, yang satu dia hasilnya daripada relay. Tapi sebelum masuk relay dia melalui transistor atau teriak. Setelah saya ukur ini memang tegangannya hilang-hilangan, kadang muncul kadang hilang, cuma 0, sekian. Kemudian saya coba untuk mengukur kapasitor. Jadi untuk kapasitor itu sendiri, nilai daripada kapasitor itu bisa berkurang ya, yang mungkin awalnya 1,5 bisa menjadi 1,2, atau mungkin 1, atau mungkin 0,9, atau bahkan mungkin kalau rusak dia nggak muncul atau sudah putus. Jadi untuk kapasitor sendiri itu fungsinya untuk starting awal daripada motor. Jika kapasitor rusak akan berpengaruh juga untuk putaran awalnya. Ini saya coba untuk melepas dan kita cek di bawah dengan menggunakan multitester yang ada fitur untuk mengukur kapasitor, itu akan lebih akurat. Oke, sudah terlepas. Ini kapasitor bawaan AC indoor Akari. Nilainya di sini tertera 1,5 mikrofarad. Kita menggunakan ini, saya punya tang ampere yang sudah ada fitur untuk mengukur kapasitor, jadi dia akan lebih akurat. Kita ukur menggunakan tang ampere, berapa nilainya? Nilainya 1,5. Ini masih bagus, jadi kapasitor ini masih bagus. Jadi permasalahannya bukan pada kapasitor. Oke, karena bukan pada kapasitornya, saya akan mencoba memasang kembali kapasitor. Kalau memang kapasitornya harusnya kemarin sudah jadi, karena sudah saya jumper kapasitornya. Berarti memang bukan kapasitor ya. Ini hanya untuk meyakinkan kapasitor apakah bagus atau tidak, atau nilainya berkurang. Oke, kemudian kita lanjut. Berarti kalau kita lihat ukur, maksudnya kita urut jalurnya sebelum masuk ke soket motor fan, dia dari relay itu melewati komponen yang namanya teriak atau kapasitor teriak. Biasanya ini juga sering terjadi kerusakan, makanya kita akan mencoba untuk melepas dan menggantinya dengan yang baru. Oke, ini sudah bisa dilepas, dan ini barangnya teriak. Ini cara kerjanya sama seperti transistor pada umumnya. Dia mendapat sinyal, kemudian dia menyambungkan dari relay menuju ke motor. Saya cari persamaan, saya coba ganti. Apakah dengan saya ganti komponen ini, apakah mau bekerja atau tidak? Oke, setelah saya coba ganti dan ternyata masih tidak mau bekerja. Oke, kemudian saya urut lagi, saya cek jalurnya lagi.
Berarti untuk teriak dia tidak ada masalah. Kemudian saya tarik mundur lagi, kita periksa bagian optocouplernya. Optocoupler itu seperti ya IC optocoupler. Dia fungsinya sebenarnya sama seperti relay. Jadi ada mungkin apa ya namanya, cuman dia kalau relay dia menggunakan coil untuk menyambungkan. Dia ada 4 kaki. Jadi yang pin 1 2 itu dia membutuhkan setrum positif dan negatif. Kemudian ketika dialiri listrik, dia akan menghubungkan pin pin yang keduanya untuk hasilnya. Untuk letaknya dia biasanya memang dia untuk menyambungkan sinyal ke rangkaian supply. Ini saya lepas semua biar kelihatan. Untuk video pembongkarannya lupa saya tidak merekamnya. Jadi untuk optocoupler ini sudah saya ganti, tapi masih belum bisa bekerja juga. Ternyata penyakitnya setelah saya urut-urut berada pada resistor yang besar, yang ukuran besar itu. Nah, yang besar ini dia tidak nyambung ternyata saat saya cek, tapi optocouplernya yang lama memang rusak. Jadi saya ganti optocoupler, saya ambilkan di bekas charger, biasanya ada di situ. Dan setelah saya ganti ternyata bisa bekerja, bisa berjalan. Setelah saya nyalakan beberapa saat, beberapa menit, dia lancar, tidak muncul kembali untuk rangkaian E6 nya, maksudnya error E6. Jadi letak permasalahannya terjadi pada kerusakan komponen optocoupler dan resistor yang besar ini yang menuju ke soket motor fan indoor. Oke, terima kasih, cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan jangan lupa mohon dukungan like and subscribe-nya agar kami tetap semangat memberikan video-video yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.